Hai guys, tanaman akuatik atau tanaman hias rumah seperti sirih gading memang dapat membantu mengurangi amonia dan nitrat pada air akuarium Mas Koki. Namun, ada tanaman yang jauh lebih efektif menurunkan amonia daripada tanaman-tanaman tersebut, yaitu tanaman sayuran, khususnya sayuran akar seperti ubi. Pada video kali ini, gue akan kasih lihat cara buat sistem aquaponik rakit apung dengan tanaman ubi ungu yang efektif dalam menurunkan amonia. Sekaligus, gue mau kasih lihat pertumbuhan tanaman tersebut dari hari ke hari. Semua ini berawal dari rasa penasaran gue dengan bagaimana sebuah sistem aquaponik bisa menciptakan ekosistem yang saling memberikan manfaat untuk ikan dan sayur-sayuran. Biasanya, aquaponik diterapkan pada ikan-ikan konsumsi. Namun, kali ini gue coba aplikasikan aquaponik pada ikan hias, yaitu ikan Mas Koki gue. Jadi, belakangan ini gue suka bereksperimen menanam sayuran dari proses semai sampai panen dengan sistem aquaponik di akuarium Mas Koki gue. Dengan sistem aquaponik, selain bisa makan hasil panennya, kalian juga bisa membuat air akuarium Mas Koki kalian menjadi sehat karena akar pada tanaman sayuran sangat efektif dalam menurunkan kadar amonia. Namun, kali ini yang gue tanam berupa tanaman sayuran akar seperti ubi ungu yang gue beli dari supermarket. Dan bukanlah tanaman sayuran seperti kangkung, salada, atau basil. Hasilnya rimbun banget daunnya dan akar-akarnya sangat lebat. Selain estetika, tanaman ubi dapat memberikan dampak positif kepada kesehatan Mas Koki karena akar-akarnya benar-benar mengurangi amonia dan nitrat sangat drastis. Bahkan, lebih efektif daripada tanaman akuatik, tanaman hias rumah, atau tanaman sayuran jenis dedaunan. Buktinya adalah ketika dalam waktu 10 hari, di mana gue belum kuras, kondisi air masih aman karena tingkat amonia yang masih rendah. Jadi, langsung aja nih kita simak proses penerapan aquaponik untuk akuarium ikan Mas Koki. Yang pertama perlu kita siapkan adalah ubi. Kalian bisa dapetin ubi dari pasar swalayan. Jadi ketika gue belanja bulanan, gue sekalian ambil ubi 2 buah ini untuk eksperimen. Yang kedua adalah siapkan net pot dan tray gabus yang biasa dipakai untuk packing daging. Tray gabus juga bisa teman-teman dapatkan secara gratis di bagian pemotongan daging di pasar swalayan. Sedangkan net potnya ini gue gunain hanya untuk melubangi si gabus ini ya guys. Dan net pot ini bisa digunakan untuk menaruh ubinya ya apabila muat. Nah, teman-teman sebenarnya bisa berkreasi sih dengan caranya sendiri. Intinya adalah membuat setengah bagian bawah ubi tercelup air. Jadi, sebenarnya teman-teman nggak harus menggunakan sistem aquaponik rakit apung. Kebetulan aja sih, sistem rakit apung ini adalah sistem yang menurut gue sangat sederhana dan paling berhasil untuk tanaman sayuran di akuarium ikan Mas Koki gue. Tapi nggak tahu deh kalau sistem ini emang cocok untuk tanaman umbi-umbian atau enggak. Oke, kalau gitu kita simak pertumbuhan setiap harinya ya guys. Pada akhir video ini, gue akan tunjukin bagaimana aquaponik bisa menjaga kualitas air dan menurunkan kadar amonia dan nitrat. Nah, di hari pertama, ubi sudah ditenggelamkan setengah badan dengan sistem aquaponik rakit apung. Untuk sistem aquaponik ini diletakkan di bagian subfilter ya guys. Teman-teman boleh celupkan di bagian tank, tapi gue khawatir kalau akar-akarnya nanti bisa dirusak oleh ikan Mas Koki. Setelah hari pertama, belum ada akar atau batang daun yang tumbuh. Kalau tanaman sayuran akar-akaran memang butuh waktu sih guys untuk tumbuh kurang lebih 1-2 minggu. Nah, setelah seminggu ternyata ubi yang sebelah kiri sudah ada batang-batang dan daunnya yang tumbuh. Meskipun masih kecil ya guys hasilnya. Namun akarnya belum terlihat nih. Sedangkan yang ubi sebelah kanan tidak ada pertumbuhan sama sekali, bahkan terlihat membusuk pada bagian badan bawahnya. Jadi, akan gue buang aja nih sebelum bisa memperburuk kondisi air. Karena tujuan aquaponik adalah mempersehat kondisi air, bukan memperburuk. A few moments later. Nah, ubi yang busuk sudah gue buang ya guys, dan sekarang tinggal satu. Karena terlihat nggak simetris, jadi gue akan pindahin dari sistem rakit apung ke sistem gantung. Nah, yang ini daunnya sudah mulai sedikit mekar nih guys, dan batang-batang sudah memanjang.
Wow, setelah 2 minggu, daun makin membesar dan batang sudah hampir menyentuh lampu. Akar sudah cukup lebat dan tumbuh anak-anak akar. Sepertinya lampu gantung akan gue pindahin agar tidak membakar daun-daunnya. Oke guys, di akhir video ini gue akan share hasil tes kadar amonia pada akuarium Mas Koki yang belum dikuras selama 1 bulan untuk membuktikan apakah tanaman ubi ini dapat mengurangi atau menstabilkan kadar amonia atau tidak. Jadi stay tune ya guys. Nah, setelah 3 minggu, batang udah tinggi banget dan hampir menyentuh lampu atap. Kayaknya seru banget ya guys, nanam sayuran umbi-umbian. Jadinya gue memutuskan untuk membeli beberapa tanaman ubi-ubian. Nah, daunnya makin lebat dan gak beraturan nih, tapi inilah keindahan alam. Ubi yang baru gue beli juga menunjukkan pertumbuhan yang cepat ya, jadi nggak setiap pertumbuhan ubi bisa dipukul rata durasinya. Wow, inilah hasil akhirnya. Akarnya sudah seperti hutan rimba nih. Tapi kali ini nggak bisa gue panen seperti sayuran kangkung dan basil. Terus terang nggak tahu cara panennya untuk tanaman umbi-umbian di akuarium ya guys. Tapi paling enggak, ini efektif untuk menurunkan kadar amonia. Oke, beginilah hasil aquaponik pada tanaman ubi yang udah berumur 1 bulan. Udah kayak hutan rimba aja ya guys. Jadi, udah saatnya nih kita tes kadar amonia sebelum kita kuras air akuariumnya. Oke, untuk tes kadar amonia, gue akan gunakan 2 alat. Yang pertama adalah menggunakan water strip dari Fishco. Jadi kita ambil dulu airnya ya guys. Lalu kita celupkan dan naikkan selama 30 detik sesuai instruksi. Dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Warna indikator masih ideal atau aman. Semoga water stripnya akurat ya. Nah, yang kedua adalah menggunakan SeaChem Ammonia Alert. Indikatornya masih safe atau kita bisa bilang aman. Jadi kesimpulannya, aquaponik adalah salah satu cara yang dapat mengurangi kadar amonia dan membuat ikan Mas Koki menjadi sehat. Namun, tentunya ada faktor-faktor lain yang berkontribusi dalam membuat air tetap sehat selama sebulan ya guys. Pastinya gue akan share di video berikutnya. Jadi, jangan lupa subscribe untuk selalu terupdate dengan video-video terbaru dari The Patriarchs.